Halo, jumpa lagi sobat dengan channel Predator Laut, channel yang mengupas tuntas tentang ikan predator dengan gayanya yang nyeleneh. Halo teman-teman Predator Laut. Di video kali ini saya akan mengenalkan jenis ikan lohan yang sangat gagah sekali, yaitu ikan lohan kampa. Ikan lohan kampa merupakan hasil silangan dari ikan lohan yang biasa dengan ikan vieja. Nah, ikan ini muncul pertama kali sekitar tahun 2000-an ya. Jadi masih berumur 20 tahun. Pada awal kemunculannya, ikan ini tampil gagah, tetapi mutiaranya tidak ada. Jadi terlihat kurang menarik. Tapi kemudian para breeder mulai mengembangkan dengan mengkawin-kawinkan silang, yang akhirnya ikan kampa menghasilkan jenis ikan yang sangat menarik ya, dengan ikan yang jenongnya besar, badannya gagah, dan mutiaranya banyak. Ikan ini kalau di pasaran ini biasanya dikenal dengan sebutan ikan kampa F1, F2, atau F3 ya. Kalau F4 gak ada, karena F4 itu sudah punyanya Tomingse dari Meteor Garden. Jadi apa sih perbedaannya F1, F2, F3 itu? Kan suka banyak kalau misalkan kita pergi ke pedagang, maka pedagang suka bilang bahwa ini ikan lohan kampa F1, ini ikan lohan kampa F2 atau F3, yang membuat para pembeli bingung gitu ya. Apa itu F1, F2, F3? Ya, ternyata sebenarnya bahwa F1, F2, F3 itu adalah turunan ya. Jadi kalau misalkan di dalam bahasa Inggrisnya itu F-nya itu adalah filial ya, yang artinya sebenarnya berbakti ya, entah gimana dong. Tapi yang jelas sebenarnya itu dikatakan F1 itu adalah turunan yang pertama. Jadi misalkan kalau misalkan ada ikan kampa nih, ikan kampa A dengan ikan kampa B itu kawin, dan anakannya itu disebut dengan F1, yaitu turunan dari si A dan si B. Nah kemudian si anakannya itu udah besar dan kemudian dikawinkan lagi dengan entah dengan si B ya, dengan induknya, atau dengan si F1 juga, maka jadilah turunan yang kedua kan, dimana genetik atau gen-gen yang dihasilkan itu mungkin tidak sebagus dengan F1 ya, tapi juga bisa mungkin lebih bagus daripada F1 ya. Dan si F2 itu kemudian setelah besar dikawinkan lagi dengan F1 atau dikawinkan lagi dengan neneknya, yaitu si kampa B, dan lahirlah F3 gitu kan. Itu yang sebenarnya terjadi. Tetapi sekarang kalau misalkan kita ke pedagang, maka mereka suka menyatakan kalau kualitasnya bagus, misalkan warnanya bagus, jenongnya bagus, maka dia suka mengatakan ini adalah F1. Tapi kalau misalkan nggak begitu bagus, ini adalah F3 gitu kan. Jadi sekarang itu acuannya jadi cuma untuk melihat kualitas, padahal sebenarnya itu untuk melihat turunan ya. Karena kadang kita juga tidak bisa bedakan ini kampa F1 atau F2. Bahkan Mang Oded kalau lagi mabok lem ibon, dia tidak bisa membedakan mana ikan kampa, mana ikan betok. Karena kadang-kadang penamaannya pun mereka kampa itu, artinya si pedagang itu, misalkan dia membeli kampa, mengimpor kampa dari luar, dari Thailand misalkan, kemudian setelah diimpor sepasang, kemudian dia kawinkan dan beranak, dan anaknya itu disebut dengan F1 oleh si pedagang. Padahal sebenarnya mungkin si kampa yang dibeli dari Thailand itu sebenarnya udah F3 juga gitu kan. Tapi karena pas di tangan pedagang, maka dianggap dia adalah sebagai kampa original, dan pada saat dia punya anak, anaknya disebut F1, turunan dari dia.
Jadi sudah nggak jelas ya kalau misalkan F1, F2, F3. Pokoknya mah lihat saja kalau misalkan ikannya bagus gitu kan, peduli amat mau F1, F2 atau F3. Kalau bagus ya udah ambil saja. Karena ciri-ciri ikan kampa itu, kalau biasanya kita ke pedagang, dia akan mengatakan kalau matanya putih maka dia adalah ikan kampa. Ya iyalah, orang yang kalau matanya merah itu artinya ikan mabok lem aibon. Jadi si pembeli kalau misalkan datang melihat ada kumpulan ikan dan matanya putih, maka dia percaya, oh ini ikan kampa nih. Langsung dibelilah gitu kan. Gak peduli itu mau kampa F1, F2, F3 ya. Nah, padahal sebenarnya ya ikan merah pun sebenarnya adalah ikan kampa juga ada gitu ya. Tetapi mungkin kadang-kadang suka tertukar ya kalau yang merah itu, yang warna matanya merah. Karena ikan kampa itu kan, karena ikan lohan itu kan hampir rata-rata matanya itu merah ya, entah itu jenis super red diamond atau jenis cencu, itu matanya selalu berwarna merah ya. Cuman sebenarnya kalau ikan kampa ini cara membedakannya itu dia badannya itu lebih panjang dan juga agak ngotak gitu ya, agak gagah lah gitu kan. Cuman kalau udah sekarang dari segi jenong, pedagang suka bilang kalau ikan kampa itu jenongnya nggak bagus, ini jenongnya itu kecil karena dia jenong batu. Ya karena memang mungkin pada saat dia membreeder atau dia membeli, memang pas kebetulan yang jenongnya yang kecil-kecil. Karena untuk yang jenongnya besar itu mungkin harganya udah tinggi ya, udah mahal, sehingga susah untuk didapatkan. Dan untuk yang sekarang yang beredar di pedagang-pedagang kecil misalkan, itu yang jenongnya kecil-kecil, tapi warnanya lumayan bagus. Karena memang berbeda dengan SRD ya. SRD itu selalu jenong ya. Artinya bahwa SRD itu dia jenongnya selalu besar. Hampir rata-rata setiap breeder, setiap kita menternak atau SRD itu rata-rata untuk jantannya itu jenong. Beda dengan kampa. Kampa itu pada saat kita membreeder ikan kampa mungkin hanya sekitar 30% lah yang jenong gitu. Sisanya tinggal yang jenongnya cuma sedikit. Tetapi karena kampa itu mahal, maka yang jenong sedikit pun tetap bisa terjual ya. Yaitu jatuhnya ke pedagang-pedagang kecil yang di pinggir jalan tuh kan. Karena harganya lebih miring gitu kan. Nah seperti yang ini nih, ini adalah ikan kampa ya. Saya nggak tahu ini jenis F1, F2 atau F3 ya. Ini saya pelihara sejak kecil. Sejak dia masih umur ya sekitar, ukurannya masih sekitar 3 cm, 4 cm ya. Saya cuma gambling saja, saya beli dari pedagang di pinggir jalan. Karena ngelihat matanya putih, oh ini jelas kampa nih. Udah saya beli. Kemudian saya bawa, lalu saya besarkan. Dan ternyata lumayan sih bagus gitu ya. Jenongnya gede gitu ya. Kemudian matanya putih, itu aja pokoknya. Cuman warna merahnya tuh agak-agak kurang bagus ya. Saya nggak tahu ini warnanya itu, dia itu merahnya bukan merah cerah ya, merah gelap ya. Kalau misalkan baru ganti air ya itu jelas itu merahnya suka agak terang dikit. Tetapi kalau misalkan udah agak lama baru gelap lagi. Karena ikan kampa ini sensitif ya. Ikan kampa itu ikan yang paling manja. Jadi kalau misalkan dalam waktu 4 hari nggak ganti air dan dia sudah mulai hanya dia menjadi pojok gitu, ini artinya ini kampa udah kurang sehat ya. Itu harus diganti airnya minimal 1/4-nya. Jadi kalau misalkan sudah diganti air, nah itu baru dia mulai aktif lagi dan mulai mencari makan ya. Ini ikan ini waktu kecilnya itu sangat agresif ya, karena kampa ini terkenal dengan agresif. Dia itu sangat agresif, sangat galak ya, paling galak. Tapi entah kenapa setelah besar ya, ini kan umurnya udah sekitar hampir 3 tahun lah ya. Itu sudah mungkin setahun belakangan ini dia sudah mulai kurang agresifnya ya. Jadi kalau misalkan itu gara-garanya awalnya sih saya kasih makan ikan mas gitu ya. Tapi kemudian ada beberapa ikan mas yang tidak dia makan dan dia dibiarkan hidup di situ menemani dia. Jadi akhirnya dia friendly gitu ya, entah kenapa ya. Jadi akhirnya dia ketika menerima ikan yang lain datang ke situ, dia tidak galak gitu ya. Ya awalnya sih ya memang dia cuma mendekati, kemudian mencoba untuk menyeruduk ya, istilahnya menyeruduk gitu. Tetapi tidak menggigit atau apa gitu kan, cuma mendekati, menyeruduk dan udah gitu dibiarkan. Nah ini saya heran itu kan, yang dulunya misalkan dia galak sekali, kalau kita
misalkan sentuhkan tangan ke kaca, dia akan langsung menjeruk gitu ya, akan langsung si jenongnya itu akan istilahnya nyuntul ke depan gitu. Nah sekarang udah enggak ya, sekarang jadi penakut ya, mungkin karena sudah sering dia berteman dengan ikan-ikan lain ya, akhirnya jadi penakut. Makanya sekarang saya gabungkan dia dengan kura-kura ya. Dan itu kura-kura pun aman-aman saja itu kan, tidak ada gangguan. Jadi mereka bersahabat lah akhirnya, si kura-kura dan si ikan lohan ini di akuarium ini ya. Ini akuariumnya cuma ukuran 70 cm ya kali 30 cm, karena ikan kampa ini besarnya paling panjangnya sekitar 25 cm ya. Nah, ini udah saya pelihara 3 tahun ya. Dan sekarang makannya yang awalnya itu makan pelet ya, pelet bergizi ya, yang biasa dijual di toko-toko online, sekarang sudah tidak mau lagi makan pelet, entah kenapa ya. Saya kasih makan pelet, dia nggak pernah mau makan karena takut dia sakit. Ya udah, akhirnya saya kasih makan yang lain. Dia sukanya makan daging-dagingan. Awalnya saya kasih makan udang, tapi lama-lama mungkin bosan udang ya, udah nggak mau makan udang lagi. Sekarang maunya makannya itu potongan ikan lele ya, dan ulat Hongkong. Itu masih oke ya. Cuman kalau ulat Hongkong saya masih agak takut juga ya, karena kemarin saya kasih ulat Hongkong banyak-banyak, dan entah kenapa warnanya jadi agak gelap gitu. Kemudian jangkrik juga sama ya, jangkrik juga saya kasih banyak-banyak, warnanya menghitam. Akhirnya ya udah saya ganti pakai ikan lele saja. Oke, sekian saja video dari saya mengenai ikan lohan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ikan predator.